Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Hamidah selaku MC pada seminar perkantoran hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Effective Time Management for Modern Office Administration. Yang kami hormati Bapak Dr. Andis Tawada Silalai MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar perkantoran dan sekaligus WD3 di bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Dan yang kami hormati Saudari Mardia Iwanda Bultom sebagai moderator pada seminar hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Dian Ranti sebagai pemateri pertama dan Ibu Mia Aprilia sebagai pemateri kedua. Dan yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir pada hari ini kepada Saudari Maria Iwanda Bultom sebagai moderator, saya persilahkan untuk memandu acara. Terima kasih. Terima kasih kepada MC dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Selamat siang, salam sejahtera saudara-saudara yang kami hormati. Sebagaimana tercantum pada pengumuman, seminar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang Effective Time Management for Modern Office Administration. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar online kali ini. Selanjutnya sebelum itu, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Tawada Silalahi MPD selaku dosen pada mata kuliah seminar perkantoran sekaligus WD3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UNIMED. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu buat Bapak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan tugas praktek webinar dalam tugas mata kuliah kita, administrasi. Saat ini bertugas kelompok 7 dengan mengambil tema Effective Time Management for Modern Office Administration. Ya, kepada kelompok 7, silakan sajikan dengan sebaik mungkin agar ini bermanfaat kepada penonton, ya, bisa menjadi nilai tambah mengenai effective time management for modern office management administration ini. Kepada kelompok 7 dipersilahkan. Terima kasih Pak. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama lebih kurang 25 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, diharapkan peserta seminar mematikan suara. Setelah dua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada pemateri pertama. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dian Ranti, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada MC kita pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai pemaparan materi kita, saya ingin menanyakan kabar pada audiens sekarang. Oke, apa kabar para peserta audiens? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Mbak Dian. Oke, semua pada semangat ya. Baiklah, tidak membuang-buang waktu, langsung saja saya menyampaikan materi saya. Sesuai tema pada webinar kali ini yaitu mengenai Effective Time Management for Modern Administration. Office Administration. Berbicara mengenai effective time management, saya yakin anak-anak di zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan kalimat effective time. Oke, jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar mengenai konsep, karena saya yakin semua sudah memahami dengan benar konsep mengenai bagaimana sih cara mengatur
effective time management di dalam kehidupan kita atau di dalam pekerjaan kita. Nah, jadi saya hanya memberikan tips bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep yang telah kalian dapatkan itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama di dalam pekerjaan, gitu ya. Yang pertama yaitu ada menetapkan tujuan. Nah, ini merupakan hal pertama yang harus kita lakukan. Sebelum mengatur jadwal, Anda sebaiknya menetapkan tujuan pekerjaan Anda terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita menetapkan tujuan gitu ya kan? Nah, kamu harus fokus dalam pekerjaan kamu. Cari tujuan-tujuan yang memang benar itu menjadi prioritas kamu gitu. Dan abaikan kegiatan yang tidak sama sekali bersangkutan dengan tujuan tersebut. Selanjutnya ada membuat daftar prioritas. Tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai prioritas ya. Nah, pastikan Anda mampu menentukan mana pekerjaan yang lebih prioritas dan sesuai dengan tujuan kegiatan yang sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Itu pertama, Anda semua menentukan jadwal. List semua pekerjaan kan dalam suatu note gitu ya, atau buku kecil. Lihat jadwal atau deadline waktu yang dekat pada hari saat ini kalian tulis gitu. Jadi kita dapat melihat prioritasnya itu melalui deadline waktu. Selanjutnya itu ada realistis dan seimbang. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Setelah membuat daftar prioritas, Anda harus memikirkan waktu untuk beristirahat gitu. Karena tubuh kita juga harus istirahat karena memiliki kapasitas gitu ya, kapasitas untuk bekerja, tidak selalu dioptimalkan 24 jam untuk bekerja. Tentu saja ini akan membuat kita down gitu ya, menjadi stres, yang ada imun kita menjadi turun seperti itu. Nah, kalau istilahnya di zaman modern gini ya, itu namanya self healing gitu ya, atau time self gitu. Nah, jadi saya sangat menganjurkan bagi teman-teman semua nih, bila di dalam suatu pekerjaan atau lingkup perkuliahan, jika teman-teman udah nggak nyaman sama lingkungan itu, udah merasa terbebani gitu ya, nggak apa-apa, take rest aja gitu, karena it's your time gitu, so you can do anything you want gitu. Jadi terserah kamu melakukan apa, karena kamu juga harus butuh take rest gitu. Agar apa? Agar nanti ke depannya kamu menjadi lebih optimal untuk melakukan pekerjaan ini gitu. Selanjutnya itu ada evaluasi jadwal gitu. Nah, evaluasi jadwal, sebelum evaluasi jadwal, saya sering jumpa nih kepada anak-anak remaja, mereka itu sering menunda pekerjaan. Padahal mereka itu mengetahui gini, kalau menunda pekerjaan itu membuat pekerjaan yang lain-lainnya itu menumpuk. Nah, itu. Ini garis bawahi banget gitu ya. Karena menunda-menunda pekerjaan ini tidak baik, apalagi kita sebagai pekerjaan dan calon pekerja gitu. Selanjutnya pengaruh internet gitu ya. Pengaruh internet ini memang mempunyai sisi yang negatif dan positif. Yang positifnya kita dapat mendapatkan informasi dengan cepat gitu. Tapi negatifnya apa? Negatifnya kita terlena dengan contohnya sosial media lah. Saya yakin teman-teman semua pasti niatnya nih sosial media, lihat IG, scroll hanya 5 menit, keterusan sampai 30 menit. Sayang dong waktu kita 25 menit, nah itu dapat kita gunakan untuk pekerjaan yang telah kita list tadi. Oke, yang terakhir ada evaluasi jadwal. Kenapa harus ada evaluasi jadwal? Evaluasi jadwal ini seperti kita melihat cross-check kembali apa saja yang salah di dalam list jadwal kita. Karena tahu kita tergilas atau terlupakan apa-apa saja yang memang betul harus diprioritaskan. Oke, kita hanya segitu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, karena saya yakin semua sudah mengetahui konsep bagaimana time management gitu. Selanjutnya saya serahkan kepada MC kita pada hari ini. Oke, baiklah. Sebelum sampai pada sesi tanya jawab, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Mia Aprilia untuk menyampaikan materi keduanya. Kepada Ibu Mia Aprilia kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya juga sangat bangga dengan
partisipasi dari rekan mahasiswa yang sangat luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kali ini saya akan membagikan pengalaman dan pengetahuan saya mengenai effective time management for modern office administration. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Dian tadi, bahwa kita sebenarnya, dan saya yakin bahwa kita semua sudah mengetahui apa itu time management. Nah, jadi saya di sini juga akan memberikan tips, tapi tipsnya ini sedikit berbeda karena dengan memanfaatkan teknologi. Nah, karena kita saat ini sudah memasuki era globalisasi, jadi kita itu terdorong sebagai calon pekerja kantoran itu pasti aktivitas kantor itu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang up to date. Nah, jadi manajemen kantor atau modern office itu dituntut untuk tidak saja memberikan pelayanan yang dibutuhkan, tetapi juga mengambil inisiatif agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Nah, pasti rekan-rekan sekalian bertanya, gimana sih caranya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu? Nah, saya akan memberikan jawabannya, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu ini adalah mengacu pada cara kita untuk mengatur dan merencanakan berapa lama sih kita menghabiskan waktu untuk aktivitas kita saat bekerja. Nah, jadi manajemen waktu yang baik itu memungkinkan kita untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Nah, saat ini kita semua pasti sudah punya smartphone dong, pastinya kan? Nah, jadi kita bisa menggunakan smartphone ini, perangkat kecil kita pribadi, untuk mengkostumisasi menjadi asisten pribadi kita, gunanya untuk mengatur penjadwalan kegiatan harian kita. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa tips pemanfaatan teknologi untuk time management yang lebih baik. Nah, yang pertama, kita harus rajin mengatur jadwal kegiatan harian. Nah, jadi kita harus menuliskan apa saja agenda kita yang harus kita lakukan hari ini dengan mengalokasikan waktunya. Maksudnya itu kita harus mengidentifikasi apa saja yang harus kita kerjakan hari ini dan kita berikan alokasi waktunya. Misal kita mengerjakan suatu pekerjaan ini, kita buat jamnya dari jam segini sampai jam segini, seperti itu. Nah, jadi itulah yang menjadi prioritas kita untuk menyelesaikan sesuai tanggungan jam yang sudah kita tetapkan. Nah, saya menyarankan untuk menggunakan Google Calendar. Jadi di HP kita atau di smartphone kita sudah ada Google Calendar-nya. Nah, jadi bisa kita gunakan kalender ini untuk menuliskan penjadwalan harian kita. Nah, selain mudah ditulis, kalender yang terintegrasi sistem email ini itu memiliki sistem reminder. Ada pengingatnya. Misal, nah, jadi di situ kalau kita mau buat agenda, kita bisa pilih create. Nah, habis itu kita pilih acara. Baru kita isi apa agenda kita. Judul agendanya, waktu, lokasi, deskripsi agenda, di situ sudah bisa kita tuliskan. Nah, jadi misal kita ada rapat dan kita punya peserta rapat, kita bisa juga menggabungkan peserta rapat di situ dengan menuliskan alamat emailnya. Nanti pesan dari kita itu akan masuk ke email pribadi masing-masing dari peserta rapat kita, seperti itu contohnya. Dan juga misal kita rapatkan ada lokasinya, kita bisa menambahkan lokasi dan nantinya akan terhubung di perangkat mereka masing-masing peta lokasi di mana kita akan mengadakan rapat tersebut. Nah, juga hal ini memudahkan kita karena ada remindernya, sistem mengingatnya. Kalau kita lupa, diingatkan muncul sendiri sesuai jadwal sudah kita tetapkan. Kita bisa memilih notification. Jadi bisa kita tulis 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya. Nah, next. Yang kedua, itu kita bisa membuat catatan to-do list. Jadi kita harus punya target. Target harian atau mingguan itu bisa kita jadikan prioritas untuk selalu dicatat. Nah, misalnya apa saja nih target kita hari ini atau minggu ini, kita bisa atur di aplikasi to-do list. Nah, aplikasi yang saya sarankan itu yaitu aplikasi Microscope To Do. Kenapa? Karena aplikasi ini selain mudah digunakan juga memiliki fitur yang unik yang bernama Mayday. Jadi hari saya ya, fitur ini bisa membuat daftar baru yang setiap harinya bisa kita isi dengan harapan-harapan kita di hari itu. Nah, jadi kenapa ini
sangat cocok untuk kita gunakan, kan kita punya kegiatan harian atau kegiatan rutin. Jadi misal sudah kita tuliskan di hari ini, besok kita nggak perlu menuliskan lagi. Jadi ini kan menghemat waktu. Bisa kita ambil dari riwayat yang sudah ada di aplikasi tersebut. Gitu. Dan juga di setiap aplikasi ini bisa kita berikan tenggat waktunya dari daftar tugas itu. Dan juga bisa kita checklist bila tugas itu sudah kita kerjakan. Nah, kenapa sih? Apa sih manfaat dari mencatat jadwal atau daftar tugas yang harus kita selesaikan? Karena dengan mencatat jadwal ini bisa mengurangi resiko terjadinya kelalaian atau agenda yang terlewatkan gitu. Seperti yang dikatakan Ibu Dian tadi. Kadang internet itu membuat kita lalai dengan bersosial media. Nah, karena dengan adanya kita mencatat jadwal sesuai waktu yang sudah kita tentukan, itu akan menjadi acuan kita gitu. Akan menjadi motivasi kita, ini acuannya udah dari jam segini sampai jam segini. Itu akan mengurangi resiko kelalaian kita. Nah, itulah pentingnya membuat catatan to-do list. Yang ketiga, next, itu mengelola dokumen atau pekerjaan di cloud. Nah, ini juga bisa kita lakukan dan sering sekali bahkan kita lakukan. Jadi saat ini saya ingin memberikan suatu penjelasan kepada rekan-rekan bahwa zaman sekarang itu nggak harus mengerjakan dokumen itu di komputer kantor. Itu akan membuat kita terikat gitu kan. Nah, dengan adanya smartphone kita ini, kita bisa memastikan pekerjaan atau tugas kita itu dapat dicek di mana saja. Nah, karena kita kan misalnya kadang kita tuh terjebak macet. Dan kita kadang bisanya bertuduh di KP gitu. Kita bisa membuka HP kita dan kita bisa mengedit dokumen kita di situ. Jadi ini akan lebih efektivitas pemanfaatan waktu kita jika terjadi penundaan pekerjaan dikarenakan hal yang di luar dugaan atau hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya kan jadwal meeting yang molor gitu. Jadi kita bisa membuka handphone kita di saat itu dan kita bisa mengelola dokumen, mengedit dokumen kita sehingga agenda kita tetap dapat terselamatkan dengan baik dan tidak membuang-buang waktu kita gitu. Nah, jadi itu saja yang saya berikan tentang tips pemanfaatan teknologi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kedua pemateri telah dibawakan oleh Ibu Dian Ranti dan Ibu Mia Aprilia. Kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, siapa nih yang mau bertanya kepada pemateri cantik kami? Yang kami undang dari jauh-jauh hari, berhubung Ibu Dian dan Ibu Mia ini orang yang cukup sibuk. Dan alhamdulillah mereka menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita. Tapi sebelum bertanya, ada tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian. Di antaranya yaitu kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand, kemudian menyebutkan nama di kolom komentar dan menyebutkan pertanyaannya. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Baik, langsung saja yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ibu Lisna Ramadhani, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa sih perlu adanya evaluasi dalam mengatur effective time management? Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Coba diulang sekali lagi. Tadi. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa sih perlu adanya evaluasi dalam mengatur effective time management? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lisna. Tolong iniin lagi ya di komentarnya biar nanti para pemateri itu bisa baca seperti itu. Selanjutnya saya lihat nih di sini ada Ibu Parmiati. Udah 2 kali nih dia ngangkat tangan nih. Oke, kepada Ibu Parmiati saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, ada pun yang ingin saya pertanyakan ialah gimana sih cara kita menentukan prioritas mana
dari suatu pekerjaan kita itu yang benar, gimana cara kita menentukan prioritasnya, yang mana yang utama gitu. Oke, kepada Ibu Parmiati juga sama seperti Ibu Lisna tadi, jangan lupa diiniin lagi ya di komentar biar ini dibaca oleh pemateri. Oke, saya beri kesempatan untuk satu orang lagi deh. Berhubung ini udah diundang dari jauh-jauh hari nih, saya berikan kepada satu orang lagi yang ingin bertanya. Oke, kita ambil cowok dulu ini ya. Ada Mas Fitra Ade Rinaldi. Oke, kepada Mas Fitra Ade Rinaldi saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, sudah sangat jelas. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini tadi, Saudari Dian mengemukakan ada saya headline satu kalimat tentang self healing ya, sebagai upaya untuk penyembuhan atas kesibukan-kesibukan yang telah kita lalui. Mengenai tentang self healing ini ada sedikit yang mengganjal dari saya. Gimana sih? Karena ada self healing ini hampir sama dengan rasa malas ya. Terdapat beberapa kedok yang sebetulnya malas tapi dijadikan alasan dengan self healing. Gimana sih caranya mengkotonomiskan atau membedakan atau membuat diferensiasi antara self healing dengan rasa malas tersebut? Terima kasih. Oke, sama seperti penanya sebelumnya, tolong ditulis lagi ya. Oke, kita beri waktu dulu nih untuk para pemateri kami. Jika ada yang ingin memberikan jawabannya, diaktifin aja ya suaranya. Oke, kepada pemateri saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Semangat semua ya. Ada beberapa juga tadi yang bertanya. Baiklah, ini saya jawab dulu pertanyaan dari Saudari Lisna Ramadhani. Kenapa perlunya evaluasi dalam mengatur jadwal? Oke, kenapa kita perlu? Karena evaluasi itu seperti kegiatan akhir yang untuk mengetahui rencanaan kita. Apakah itu berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, dengan melakukan evaluasi ini, Anda bisa memperbaiki cara-cara penyelesaian tugas sekaligus berupaya menyeimbangkan semua kegiatan secara perlahan-lahan. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kedua kita. Baik, saya juga akan menjelaskan sedikit mengapa kita perlu melakukan evaluasi. Nah, jadi dengan melakukan evaluasi manajemen waktu, kita itu bisa mengenali bagaimana penggunaan waktu kita dalam sehari itu. Jadi, sehingga kita bisa menemukan hal-hal mana saja sih yang menurut kita kelebihan porsi. Misalnya, kita tuh makan terlalu lama. Terus kita ngobrol juga ada hal yang nggak penting kita obrolin gitu. Nah, itu bisa kita evaluasi. Jadi ke depannya bisa kita perbaiki gitu. Dan juga kita perlu mengetahui dengan evaluasi ini mana sih kekurangan porsi. Misalnya dalam pekerjaan rutin ada yang kita tuh kurang nih kayaknya. Porsi aku di sini kurang. Jadi kita bisa mempelajari teknik-teknik baru untuk memudahkan penyelesaian tugas tersebut gitu. Jadi sebenarnya evaluasi ini kan pengukuran seperti yang dibilang Ibu Dian tadi, pengukuran dari atau penilaian dari suatu rencana kita gitu. Dengan adanya evaluasi ini, kita itu tujuannya untuk memperbaiki gitu. Jadi itu saja sih dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, bagaimana Ibu Lisna Ramadhani? Apakah sudah mengerti? Terima kasih atas jawabannya dari kedua narasumber. Saya sudah dapat menerima. Ramadhani, ada gangguan signal atau jaringan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Ibu pemateri, Bu Mia dan Ibu Dian. Saya persilahkan. Baik, saya dulu ya Ibu Dian menjawab pertanyaan dari Saudari Parmiati ya. Bagaimana cara menentukan gimana?
bagaimana cara menentukan prioritas? Oh, ini maksudnya skala prioritas dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi ada namanya matriks Eisenhower. Nah, ini tuh dari yang dibuat oleh mantan Presiden Amerika Serikat. Nah, jadi ini banyak membantu kita dalam membuat prioritas kegiatan berdasarkan skala prioritasnya. Ada 4, yang pertama itu penting dan mendesak. Nah, gimana tuh? Berarti pekerjaan ini harus lebih dulu kita duluankan, karena pekerjaan ini tidak bisa kita tunda dan harus selesai hari itu juga, gitu. Misalnya yang mendesak ini kita ditugaskan oleh atasan kita membuat suatu laporan yang hari ini juga harus selesai. Nah, inilah yang namanya skala prioritas, penting dan mendesak. Itu harus kita duluankan nomor 1. Nah, yang kedua itu ada penting tapi tidak mendesak. Nah, gimana penting tapi tidak mendesak? Nah, contohnya itu ini bisa kita lakukan. Sebenarnya ini ini pekerjaan penting, tapi bisa kita lakukan pada waktu yang setelah kita lakukan yang nomor 1 tadi, penting dan mendesak. Misalnya, saya ada presentasi di sebuah seminar, mengisi acara di sebuah seminar misal gitu kan. Nah, saya kan harus menyiapkan materi, tapi seminarnya ini 2 hari lagi. Maka saya harus mengerjakan hari ini yang penting dan mendesak dulu. Baru besok saya kerjakan yang penting ini tapi tidak terdesak, seperti itu. Yang ketiga, mendesak tapi tidak penting. Gimana tuh mendesak tapi tidak penting? Maksudnya itu pekerjaan ini kurang penting tetapi itu terdesak gitu. Misal kita lagi mengerjakan laporan tadi yang penting dan terdesak. Nah, ada telepon masuk. Itu kan terdesak, tapi kita harus menduluankan dengan yang penting tadi, yang penting dan terdesak tadi. Jadi kan telepon ini bisa kita tunda ataupun kita suruh dulu orang lain untuk mengangkatnya, seperti itu. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak juga. Inilah tadi kita memang sebenarnya butuh kayak istirahat sebentar gitu. Terus lihat-lihat YouTube, sosmed. Nah, itu yang termasuk tidak mendesak dan tidak penting. Jadi ini kalau bisa itu menjadi prioritas terakhir kita. Nah, setelah kita mengetahui skala prioritas tadi, yang 4 tadi, maka kita bisa mengumpulkan daftar semua tugas kita identifikasi, habis itu kita kerjakan sesuai urutan, dan juga ingat, harus fleksibel. Jadi kalau ada perubahan, itu kita harus siap dengan segala perubahan itu. Begitu dari saya. Mungkin nanti ada dijelaskan lagi oleh pemateri yang pertama, Ibu Dian. Terima kasih, Ibu Mia. Sungguh sangat rinci ya penjelasan dari Bu Mia. Saya hanya sedikit menambahkan. Nah, itu juga kembali lagi kepada bagaimana kita mengatur prioritasnya itu yang mana, ya tadi dengan melakukan list-list pekerjaan kita mana yang dahulu dipekerjakan. Nah, kalau Ibu Mia tadi mengenai tentang penting, tidak penting, mendesak, seperti itu ya, kita kalau dari saya itu bisa dilihat dari deadline waktu gitu. Jadi deadline waktu yang memang dekat kayaknya itu lebih dulu didahulukan, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, apakah Ibu Parmiati tadi yang bertanya. Oke, apakah Ibu Parmiati sudah mengerti? Sudah cukup mengerti dan sangat jelas. Terima kasih kepada para pemateri atas penjelasan yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Parmiati. Oke, selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir. Oke, kepada pemateri kami, Bu Dian Ranti dan Ibu Mia Aprilia, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan yang sangat kita tanyakan. Self-healing berkedok rasa malas. Ini saya sering sih mendengar, membaca di feed IG. Self-healing, tapi itu berkedok pada rasa malas. Nah, ini bagaimana sih cara membedakannya? Oke, ini kita balik lagi kepada rasa kamu untuk menentukan prioritas atau menentukan kesadaran kamu gitu. Di sini kembali lagi kepada pribadi kita gitu ya. Kita sadar akan tuntutan pekerjaan gitu. Jadi jangan salah memanfaatkan waktu untuk beristirahat itu memang untuk melakukan refleksi untuk kesadaran kita untuk mengurangi stres gitu ya. Jangan salah menggunakan self healing itu menjadi rasa malas. Jadi untuk membedakannya itu dapat kita lihat kalau secara konsep saya jelaskan mungkin
teman-teman harus memiliki rasa kesadaran gitu ya. Sebenarnya aku self healing ini untuk menenangkan dari pekerjaan aku, atau memang aku ingin malas, atau memang karena rasa malas aku. Jadi itu memang dari kesadaran kamu sendiri sih gitu. Bagaimana cara membedakannya? Mungkin dilihat dari durasi waktu kamu melakukan self healing tadi gitu ya. Kalau self healing tadi kan kita sadar hanya untuk meringankan beban dalam lingkungan pekerjaan kita. Ada waktu. Misalnya kalau untuk pekerjaan itu ada yang Sabtu libur dan Minggu libur. Jadi kamu bisa memanfaatkan waktu di hari Sabtu atau Minggunya. Seninnya itu bekerja kembali. Beda kalau emang kamu rasa malas, kamu itu nggak sadar gitu ya. Bahwa tuntutan kamu itu ada tuntutan pekerjaan. Jadi kamu misalnya, aku masih stres nih. Hari Minggu nih, kamu merasa, aduh aku masih stres, aku butuh waktu untuk menghilangkan rasa stres aku, jadi aku butuh waktu di hari Senin deh. Nah, dari situ kita dapat nilai ya, perbedaan memang kamu menenangkan diri kamu, atau kamu menguatkan rasa malas kamu. Sebenarnya ini banyak banget terjadi gitu ya, di kaum remaja sekarang gitu, apalagi kayaknya rebahan main gadget gitu. Bilangnya self healing lah sambil nonton drakor gitu ya kan, tapi ada juga yang memang memupuk rasa malas kamu. Jadi itu bagaimana kamu mempunyai kesadaran akan pekerjaan kamu dan ada tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan kamu juga melihat kembali prioritas kamu di waktu-waktu kamu untuk melakukan pekerjaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan. Bagaimana pemateri kedua? Atau ada yang ingin disampaikan? Baik, saya ingin menyampaikan sedikit saja. Jadi self healing. Nah, saya rasa saat ini karena istilah ini banyak digunakan oleh anak muda yang milenial gitu ya. Terus mereka itu kalau healing pasti lebih mengarah kepada liburan gitu. Nah, sebenarnya ini tuh self healing ini sebenarnya itu dari psikologi gitu, disarankan dari orang psikologi gitu. Kenapa? Karena self healing ini sebenarnya itu proses penyembuhan luka batin atau mental seseorang. Misal dia itu mengalami kegagalan, kecewaan, cemas, dan itu memang timbul sendiri, bukan karena dibuat-buat seperti rasa malas gitu. Nah, ini yang harus kita bedakan, bahwa kita membutuhkan self healing karena memang kita lagi ada luka batin, atau kita itu mental kita tuh lagi nggak stabil gitu. Nah, sebenarnya self healing ini nggak harus kita itu jalan-jalan, nggak harus kita itu memupuk rasa malas kita, karena dengan kita mensugesti diri kita untuk melawan pikiran negatif itu sudah termasuk tips self healing gitu. Dan juga kalau saya pribadi, saya self healing itu nggak harus jauh-jauh, dengan melakukan perawatan diri untuk diri saya sendiri itu udah termasuk self healing loh gitu. Nah, jadinya itu kan memang, misal melakukan perawatan diri itu kan memang penting dan dianjurkan. Jadi tidak ada sedikit pun di situ kita menggunakan rasa malas karena kita melawan diri kita gitu. Jadi mungkin karena saat ini orang-orang berpikiran bahwa self healing itu ya gitu, poya-poya, ke mall atau liburan gitu. Nah, sebenarnya itu salah. Dengan memberikan ruang pada diri kita itu aja udah termasuk self healing. Dengan kita menyadari diri kita itu seperti apa, kita menerima kondisi diri kita dan keadaan diri kita, itu udah termasuk self healing. Bahkan saya sering kadang berdialog bersama diri saya sendiri, itu udah termasuk self healing gitu. Memeluk diri sendiri itu udah termasuk self healing gitu. Begitu sayang dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, udah sangat jelas nih penjelasan dari Ibu Dian dan Ibu Mia Aprilia. Oke, kepada Mas Ade Rinaldi, apakah sudah mengerti? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi yang sangat berguna kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Oke, acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati. Akhirnya, saya Mardia Irwanda Gultom selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada MC. Nah, hadirin yang berbahagia, tidak terasa ya kita telah tiba di ujung acara. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari para pembicara kita di webinar seminar Bekantaran hari ini. Dan ingat, setelah tahu ilmu untuk memanajemenkan waktu, jangan lupa untuk diamalkan ya.
Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya, sayang sekali ya. Kami selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual di acara webinar seminar perkantoran hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak